Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mahasiswa saya yang kebetulan memprogram mata kuliah saya pada semester ini, dimanapun Anda berada saat ini, saya sungguh berharap bahwa Anda dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Saya menyimak dan mencermati masukan-masukan atau informasi yang beredar di media sosial ketika kita menerapkan pembelajaran online sebagai antisipasi terhadap perkembangan keadaan terkait dengan penyebaran virus corona atau COVID-19, ada informasi atau masukan dari teman-teman mahasiswa bahwa saat ini kalian sangat terbebani dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan harus diselesaikan lewat pembelajaran online itu. Saya juga bisa membayangkan kalau saudara memprogram 10 mata kuliah dan dalam satu mata kuliah itu ada 3 atau 2 tim dosennya, berarti Anda harus melayani setidaknya 20 sampai 30 dosen yang mungkin akan memberikan tugas yang berbeda-beda dan menggunakan aplikasi yang juga mungkin tidak sama antara satu dengan yang lain. Karena itu, secara pribadi saya mengambil keputusan untuk sementara tugas-tugas dari saya untuk sementara saya tiadakan. Lebih baik saudara fokus pada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen yang lain. Untuk dari saya berharap bahwa dengan masa istirahat kita dalam situasi darurat ini, meskipun sebetulnya kita tidak libur, tapi hanya mengalihkan pembelajaran dari sistem face-to-face menjadi sistem online sebagai bagian dari upaya agar kita disiplin dalam apa yang disebut dengan social distance, agar kita bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lain sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona itu. Tapi di satu sisi juga kita tahu bahwa salah satu upaya atau langkah terbaik untuk tidak terinfeksi COVID-19 adalah dengan beristirahat dengan baik. Dan yang lain, kita harus selalu ceria, selalu bahagia, dan agak susah kita untuk ceria dan bahagia kalau kita terbebani dengan tugas-tugas yang begitu banyak atau menumpuk itu. Oleh karena itu, sekali lagi untuk tugas dari saya, silakan diganti dengan hal-hal apa saja yang bisa membuat Anda jadi bahagia, Anda jadi ceria, dan Anda jadi gembira. Karena dengan itu juga sistem imun kita akan lebih kuat. Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau hobi-hobi yang bisa membuat Anda menjadi bahagia dan dengan demikian imunitas tubuh Anda menjadi lebih baik. Misalnya saja Anda bisa menonton film, Anda bisa bermain game, bisa. Bahkan Anda juga mungkin bisa membaca buku-buku. Buku apa saja yang mungkin tidak terkait secara langsung dengan mata kuliah tertentu. Keputusan ini saya ambil secara pribadi karena saya memaknai bahwa dalam masa kedaruratan ini, keputusan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan social distance itu tidak lain adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona itu. Nah, salah satu yang kita bisa lakukan selain membatasi ruang interaksi kita dengan orang lain, secara masing-masing diri kita juga bisa mencegah penyebaran virus itu kalau daya tahan tubuh kita kuat. Nah, daya tahan tubuh kita kuat kalau kita bisa beristirahat lumayan cukup, kita bisa berolahraga kecil di rumah, dan mungkin makan makanan yang bergizi, makan buah, dan minum air putih yang banyak. Nah, kalau tugas terlalu banyak, itu akan menjadi beban bagi saudara-saudara, dan dalam tekanan tugas yang menumpuk itu bisa jadi kita menjadi kurang istirahat, dan ketika kita kurang istirahat, kita menjadi rentan untuk terserang penyakit. Ini adalah situasi yang sungguh darurat, dan karena itu langkah-langkah antisipasi juga
tidak bisa kita lakukan secara normal. Kita harus melakukan segala upaya, sekecil apapun itu, yang intinya adalah kita bisa menjaga kesehatan secara preventif, kita menguatkan tubuh kita dengan jalan banyak istirahat, berolahraga, dan mengonsumsi buah-buahan. Dan yang paling penting adalah saudara-saudara menjaga kebersihan dan pola hidup yang sehat. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Terakhir, lakukan apa yang bisa membuat Anda senang, lakukan apa yang membuat Anda bisa berbahagia. Dan untuk sementara tugas dari saya tiadakan. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan sekali lagi, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kondisi kembali normal dan kita bisa bertemu di kampus seperti hari-hari yang lalu.